Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rosalina. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Manajemen Perkantoran di Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMK Negeri 1 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Nur Mayasari dan teman-teman kelas 11 OTKP 1 siap mendukung Ibu Rina dalam kegiatan uji kinerja hari Selasa 13 Desember 2022. Selamat pagi anak-anak. Bersedia. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baik anak-anak, karena hari ini kita sudah sangat siap untuk mengikuti pembelajaran OTK kepegawaian, namun untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, Ibu mengundang ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian. Jadi silakan ajukan tangan jika Ibu panggil nama. Adelia Nasir, Adelia Fitriani, Afriani, Anjira Basir, Najila Fadila Rasa, Fajriani Nasir, Fitria Ramadhani, Khairunisa, Estiani, Lis Daryanti, M. Farhan, Maria Oktaviani, Meli, Muhsan, Nabila Aulia, Naila Suci, Nabisa, Nia Ramadhani, Nur Aulia Salsabila, Nur Ayu Andira, Nur Bianti, Nur Fadila Supriyadi, Nur Halisa, Nur Iwana, Nur Fahira, Hadir, Bu. Nur Mayasari, Hadir, Bu. Nur Langgita, Nurul Fadila, Radifa, Ratu Savitri, Salsabila, Siti Nur Halisa. Baik, sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu? Baik, perencanaan kebutuhan pegawai. Ada yang masih ingat tidak? Apa-apa saja yang dibahas pada materi perencanaan kebutuhan pegawai? Oke, silakan Naila Suci. Perencanaan kebutuhan kepegawaian adalah suatu proses memprediksi keadaan dan menentukan kebutuhan pegawai pada masa sekarang dan masa yang akan datang, supaya organisasi tidak kekurangan atau kelebihan jumlah pegawai dan kualitas tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, baik. Jadi perencanaan kebutuhan pegawai itu adalah proses memprediksi dan menentukan keadaan pegawai pada masa sekarang dan masa yang akan datang, supaya perusahaan tidak kekurangan ataupun kelebihan pegawai dengan kualitas tertentu. Oke, selain dari pengertian perencanaan kepegawaian, apa masih ada lagi? Oke, silakan Akila. Tujuan perencanaan kebutuhan pegawai memastikan kesesuaian antar tenaga kerja dan pekerja baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Ya, terima kasih Akila Fadila Rasa. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pengertian perencanaan kepegawaian dan juga tujuan perencanaan kepegawaian. Nah, selain dari pengertian dan tujuan perencanaan kepegawaian, apa masih ada lagi? Oke, Ibu tunjuk Nur Langgita. Silakan. Alasan mengapa perlu dilakukan perencanaan kebutuhan pegawai: 1. Perubahan komposisi pegawai. 2. Kebutuhan akan pegawai yang kompeten dengan jumlah
3. Perubahan tingkat kinerja organisasi. 4. Adanya peluang baru yang potensial. 5. Perencanaan sebagai dasar keberhasilan manajemen. Terima kasih Nurul dan Gita. Jadi itu tadi ya materi yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi ada pengertian perencanaan kebutuhan pegawai, ada tujuan perencanaan kebutuhan pegawai, dan juga alasan kenapa perlu dilakukan perencanaan kebutuhan pegawai. Perencanaan kebutuhan pegawai disusun untuk menentukan jumlah, menentukan jabatan, dan menentukan kualifikasi kandidat yang dibutuhkan suatu organisasi dalam rangka untuk mengerjakan tugas-tugas organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Rangka untuk mendapatkan orang-orang yang akan bekerja dalam organisasi itu, dilakukanlah kegiatan yang namanya pengadaan pegawai. Jadi materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang pengadaan pegawai. Pada pertemuan yang lalu Ibu sudah bocorkan bahwa hari ini kita akan membahas tentang pengadaan pegawai. Oke, jadi untuk kompetensi dasar pada materi pengadaan pegawai seperti yang kalian lihat di atas, pada kompetensi dasar 3.5 yaitu menerapkan prosedur pengadaan pegawai, dan kompetensi dasar 4.5-nya yaitu melakukan pengadaan pegawai. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Silakan satu orang Ibu minta tolong dibacakan dulu. Silakan Fadila Supriyadi, silakan dibaca di atas. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning berdasarkan pendekatan saintifik serta didik dapat mengemukakan prinsip pengadaan pegawai dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak PowerPoint dan video pembelajaran yang ditampilkan guru peserta didik dapat menguraikan tahap-tahap pengadaan pegawai dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok peserta didik dapat melakukan identifikasi terkait pengadaan pegawai sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekitarnya dengan kreatif dan inovatif secara mandiri, santun, teliti, dan tanggung jawab. Oke, terima kasih Fadila Supriyadi. Jadi itu ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, jadi kegiatannya ada 3 ya. Yang pertama nanti kita akan belajar sambil bermain. Jadi nanti di tengah-tengah kegiatan pembelajaran nanti ada ice breaking. Kemudian kegiatan yang kedua nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok, dan juga kalian akan melakukan persentase perwakilan masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian kegiatan ketiga kita akan menonton video pembelajaran yang akan Ibu putar sebentar. Oke, jadi untuk poin penilaian Ibu hari ini ada 3 poin. Yang pertama adalah penilaian sikap ya. Untuk penilaian sikap instrumennya adalah yang pertama rasa ingin tahu, kemudian yang kedua adalah jujur, yang ketiga adalah teliti, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Kemudian poin yang kedua untuk penilaian Ibu yaitu penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan nanti Ibu akan memberikan kalian soal dan kalian akan menjawab soal itu ya. Kemudian untuk penilaian yang ketiga Ibu akan mengambil penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan nanti kalian akan mempresentasikan diskusi kalian di depan kelas. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya itu pengadaan pegawai? Kemudian bagaimana sih perusahaan itu melakukan pengadaan pegawai? Mari kita simak penjelasannya nanti pada PowerPoint yang akan Ibu paparkan dan juga pada video pembelajaran yang akan Ibu putarkan. Nah, sebelum Ibu paparkan PowerPoint-nya dan juga Ibu putarkan video pembelajarannya, Ibu mau kalian semua untuk mengeluarkan buku paket OTK kepegawaiannya. Jadi silakan kalian keluarkan buku paket OTK kepegawaiannya. Kemudian silakan kalian baca-baca. Kita sama-sama mencari materi terkait dengan pengertian pengadaan pegawai. Handphone? Oke, jadi silakan kalian gunakan fasilitas internet yang ada di handphone kalian untuk mencari materi terkait dengan pengadaan pegawai. Silakan cari materinya, kemudian nanti kita akan sama-sama bahas tentang pengertian pengadaan pegawai. Sudah ketemu? Sudah. Baik, silakan satu
pengadaan pegawai. Baik, pengadaan atau rekrutmen adalah proses untuk memperoleh jumlah dan jenis dan tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh Farhan. Jadi seperti yang kalian lihat di atas bahwa pengadaan pegawai adalah kegiatan mengisi formasi yang diperlukan yang pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau demi perluasan organisasi. Nah, pengadaan pegawai dimaksudkan agar memperoleh jumlah dan jenis pegawai yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pegawai guna mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya ada prinsip pengadaan pegawai. Nah, untuk prinsip pengadaan pegawai di sini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah mutu karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah biaya yang diperlukan diminimalkan. Dan kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas. Nah, pada video pembelajaran yang akan ibu kita sebentar akan dibahas lebih lanjut terkait dengan prinsip pengadaan pegawai di atas. Kemudian selanjutnya ada tahapan dalam pengadaan pegawai atau karyawan. Di sini ada 9 langkah tahapan dalam pengadaan pegawai. Yang pertama di sini adalah analisis jabatan. Kemudian yang kedua adalah rekrutmen. Kemudian yang ketiga adalah apa yang ketiga? Seleksi. Ada seleksi pegawai atau karyawan. Kemudian yang keempat penentuan calon utama dan calon yang akan diterima. Kemudian langkah yang kelima pengusulan. Yang keenam pengangkatan. Yang ketujuh organisasi. Dan yang kedelapan disiplin pegawai. Jadi ada 8 langkah ya, ternyata bukan 9 kesalahan di sini. Kemudian Ibu akan memutarkan video pembelajaran terkait materi tadi yang sudah Ibu paparkan. Silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para pendidik dan anak didik. Selamat bergabung dengan YouTube channel ini, yaitu Berproses Bersama Nos Project. Semoga video pembelajaran yang akan ditayangkan bermanfaat. Satu bahasan yang akan kita bahas ialah pengadaan pegawai. Nah, di sini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya ialah siswa memahami tentang pengadaan pegawai. Lalu tujuan khusus pembelajaran ialah di pertemuan ini siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pengadaan pegawai, lalu dapat menjelaskan prinsip pengadaan pegawai. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi tahap-tahap pengadaan pegawai. Lalu yang keempat, yang terakhir, menjelaskan prosedur pengadaan pegawai. Sebelumnya teman-teman tahu gak sih tentang pengadaan pegawai itu apa? Kalau teman-teman pernah mendengar tentang istilah rekrutmen, berarti teman-teman secara tidak langsung sudah mengetahui tentang pengadaan pegawai itu apa. Yang pertama akan kita bahas ialah pengertian pengadaan pegawai. Apa itu pengertian? Sini saya mengambil 3 pengertian dari para ahli. Yang pertama terdapat ahli Handoko, terdapat Hasibuan, lalu yang ketiga sedang meyakini. Menurut Handoko pada tahun 2000, pengadaan pegawai adalah proses pencarian dan pengikatan para calon pegawai atau pelamar. Sedangkan menurut Hasibuan pada 2005 menyatakan bahwa pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan. Lalu kalau menurut perusahaan
organisasi tersebut. Jadi itu benar-benar harus sesuai dengan lowongannya ada. Kalau misalkan perusahaan yang membutuhkan karyawan bidang administrasi, yang dicari bidang administrasi, bukan bidang keuangan. Yang selanjutnya ya biaya yang diperlukan diminimalkan. Maksudnya di sini adalah biaya dari pengadaan pegawai ini harus diminimalkan agar tidak membuang-buang uang dan membazir. Jadi bengkakkan pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan karyawannya. Jadi itu di sini menggunakan metode-metode yang dapat mengurangi pengeluaran. Misalkan bisa pengumumannya nggak usah lewat spanduk-spanduk, tapi bisa dibuka di online. Hal ini kan bisa menekan biaya atau anggarannya, jadi kan lebih murah dan lebih efisien juga, serta ke semua orang bisa tahu. Karena kan zaman sekarang orang-orang pada semuanya menggunakan sosial media, jadi jangkauannya juga lebih luas. Selanjutnya ya prinsip flexibility, di mana perusahaan harus memperhatikan prinsip tersebut agar pada saat proses pengadaan pegawai ini tidak menimbulkan kesalahan, tidak menimbulkan kerugian, dan semua pihak-pihak yang dilibatkan mendapatkan feedback yang positif, sehingga di sini ini proses yang akan dilalui juga akan jadi memudahkan perusahaan dan para pelamar yang akan melamar. Selanjutnya tahap-tahap pengadaan pegawai. Nah, tahap-tahap pengadaan pegawai ini yang pertama ya pengumuman. Siap-siap dan kemudian tidur satu kalau demo. Lalu tahap yang ketiga ya penyaringan atau seleksi. Di sinilah para calon pegawai diseleksi oleh perusahaan agar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Dan melihat lagi nih kebutuhannya apa. Misalkan kalau yang dibutuhkan adalah pegawai administrasi, yang dicari adalah yang memiliki kompetensi administrasi. Seperti itu. Yang keempat ya tahap yang terakhir ya pengangkatan dan penempatan. Jadi setelah para pelamar diterima oleh perusahaan melalui seleksi tadi sudah terseleksi akhirnya, lalu diangkat menjadi pegawai atau diorientasi dulu sebagai pegawai magang. Lalu setelah berhasil magang atau memenuhi kriteria, akhirnya ditempatkan di perusahaan jadi pegawai tetap dan diberikan job desk, lalu diberikan tunjangan, gaji-gajinya. Jadi semua hak dan kewajibannya diberitahu pada saat penandatanganan kontrak kerja. Baik, kalau sudah jelas, mau tanya dari PowerPoint yang sudah tadi dari video pembelajaran yang sudah Ibu putarkan, apa yang kalian tangkap? Oke, Ibu tunjuk Ratu Sapitri. Silakan Ratu Sapitri. Yang bisa saya tangkap yaitu prinsip pengadaan pegawai. 1. Untuk karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan. 2. Biaya yang diperlukan diminimalkan. 3. Fleksibel. Jadi itu tadi ya yang sudah disampaikan oleh Ratu Sapitri, ada prinsip pengadaan pegawai. Nah, selain dari prinsip pengadaan pegawai, apa masih ada lagi? Tunjuk Maria. Bisa saya tangkap yaitu prosedur pengadaan pegawai dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai tahap perencanaan, pengumuman, B. rekrutmen, C. seleksi, D. pengangkatan, orientasi, dan Jadi Ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Silakan kalian bentuk formasi, atur tempat duduknya berdasarkan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan ya Bu, mulai dari sekarang. Iya.
LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup kalian. Silahkan dibaca-baca, di situ ada petunjuk pengisian. Silahkan didiskusikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut berdasarkan petunjuk yang ada. Baik anak-anak, sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siap, Bu. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk tampil ke depan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1. Saya atas nama Nur Maesari. Adapun teman kelompok kami yaitu Adelia Fitrigani, Hairunisa, Istiani, Ihsan, dan Siti Nurhalisa. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu seleksi pegawai mempunyai alur yang sudah pasti. Akan tetapi sering kita jumpai beberapa kecurangan dalam seleksi pegawai, yaitu pegawai diterima tanpa mengikuti alur yang sudah ditentukan. Bagaimana tanggapanmu mengenai kasus tersebut? Menurut kami yaitu suatu tindakan kecurangan yang perlu ditindaklanjuti diproses oleh pihak kantor dan mencegah oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Berikan solusi menurut Anda agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Solusinya adalah kita harus seleksi yang baik atau mengikuti alur yang sudah diterapkan agar kita menjadi contoh yang baik bagi para calon pegawai. Ketiga, dari permasalahan di atas diskusikan dengan teman kelompok Anda bagaimanakah alur atau tahapan realisasi pegawai yang semestinya agar hal tersebut di atas tidak terjadi. 1. Proses seleksi administrasi seperti pengalaman kerja. 2. Tahap interview. 3. Tahapan psikotes. Adapun kesimpulan dari hasil kelompok kami yaitu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berikutnya perwakilan kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun nama anggota kami: Anggira Basir, Fadriani Natsir, Naila Suci, Nurhalisa, Nurul Anggita, Salsabila, dan Nur Fakira. Yang pertama, seleksi pegawai mempunyai alur yang sudah pasti. Akan tetapi sering kita jumpai beberapa kecurangan dalam seleksi pegawai, yakni pegawai diterima tanpa mengikuti alur yang sudah ditentukan. Bagaimana tanggapanmu mengenai kasus tersebut? Menurut saya, seharusnya dalam perusahaan harus mengikuti alur yang telah ditentukan, karena ketika perusahaan menerima pegawai yang tidak mengikuti alur yang sudah ditentukan, maka hasil pegawai yang diterima kurang memenuhi standar kualitas minimal yang diinginkan, sehingga mengakibatkan melemahkan suatu perusahaan karena kurang tanggung jawab seorang pegawai terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, berikan solusi menurut Anda agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Yang pertama, moral dan interaksi pada penyeleksi. Yang kedua, lingkungan organisasi yang baik dan kondusif. Yang ketiga, adanya tim pengawas yang jujur dan tegas. Yang keempat, memberi sanksi yang tegas pada pelaku kecurangan. Adapun yang ketiga, dari permasalahan di atas diskusikan dengan teman kelompok Anda bagaimana alur tahap pengadaan pegawai yang semestinya agar hal tersebut di atas tidak terjadi. Yang pertama, dibutuhkan kerjasama yang baik antar tim penyeleksi dan orang yang diseleksi. Yang kedua, moral dan budaya dari para penyeleksi maupun pelamar harus diperbaiki.
atau proses penyeleksi terdiri dari penyaringan, tes wawancara awal, evaluasi atau belakang, dan referensi, wawancara mendalam, tes kesehatan, fisik pengambilan keputusan. Yang terakhir, tuliskan kesimpulan dari hasil dan analisis Anda tentang prosedur pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai dapat diartikan sebagai kegiatan penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi dalam mendapatkan karyawan dan efektif dan efisien untuk membantu tercapai perusahaan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan kembali ke tempat duduknya. Berikutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Akira. Perkenalkan, nama saya Rasa Fitri. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan saya akan membacakan nama perwakilan dari kelompok kami, yaitu Mariam Tafian Nadi, Nurikwana Azira, Rizdaryanti, dan Nur Fadilah Fikrati. Seleksi pegawai mempunyai menurut saya, banyaknya orang yang menerima uang dari peserta dan membantu mereka bisa lancar dalam seleksi tersebut. Dua solusi menurut Anda: memperkuat sistem agar tidak bisa lagi dipengaruhi dengan kecurangan yang akan terjadi, dan memperkuat penjagaan pelaksanaan seleksi yang melakukan suap menyuap dalam proses tersebut. 3. Diskusikan dengan teman kelompok Anda, yaitu melakukan penyelenggaraan pegawai dengan benar sebagai berikut: perencanaan pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, pengangkatan menjadi PNS. Kesimpulan dari hasil ini yaitu memperketat sistem agar tidak terjadi lagi kecurangan dalam seleksi dan pelaku harus memenuhi semua syarat yang diberikan oleh stafnya. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Fadila Nazar. Perkenalkan, nama saya Melino Salsabila. Sebagai perwakilan kelompok 4 dan harapun anggota kelompok saya yang pertama, Friani, Fitri Ramadhani, Nabila Aulia, dan Emi Farhan. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai IKPD pengadaan pegawai. Tanggapan saya, peserta yang melakukan kecurangan tersebut seharusnya dilaporkan ke pihak yang berwajib karena telah melanggar prosedur seleksi pegawai, dan kita sebagai calon pegawai harus mempunyai sifat yang jujur, taat, dan disiplin. Jika ingin dinilai baik di mata orang, dan kita harus berusaha agar diterima dengan murni tanpa melakukan kecurangan. Solusi dari masalah tersebut yaitu dengan harus memperhatikan atau mencegah terjadinya kecurangan dalam hal seleksi pegawai dengan cara jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam hal seleksi pegawai dan mengikuti alur yang sudah ditentukan. Cukup sekian sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Jafar? Baik, silakan duduk kelompok 4. Berikutnya kelompok 5. Perwakilan kelompok 5 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan
Nafisa, Nia Ramadhani, Nurul Fadila, dan Istilah. Adapun topik yang akan kami bahas yang pertama, seleksi pegawai mempunyai alur yang sudah pasti, akan tetapi sering kita jumpai beberapa kekurangan dalam seleksi pegawai, yakni pegawai diterima tanpa mengikuti alur yang sudah ditentukan. Bagaimana tanggapanmu mengenai kasus tersebut? Seharusnya pihak seleksi harus berlaku seadil-adilnya kepada calon peserta seleksi pegawai, karena jika pegawai diterima tanpa mengikuti alur, pegawai akan berbuat seenaknya dan berforma kerja yang kurang baik, diakibatkan tidak mengikuti tahapan-tahapan seleksi itu. Berikan solusi menurut Anda agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Seharusnya peserta seleksi harus mengikuti alur yang sudah ditentukan agar memperoleh pegawai yang baik, jujur, dan disiplin agar dapat dinilai baik di mata orang. Bagaimana alur dan tahap pengadaan pegawai yang semestinya agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Agar memperhatikan setiap pegawai ingin melakukan seleksi dan membimbing pegawai agar melakukan seleksi sesuai aturan. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, seleksi pegawai harus berlaku jujur dalam melaksanakan seleksi agar memperoleh pegawai yang baik, dan pihak seleksi harus memperhatikan setiap seleksi pegawai agar tidak melakukan kecurangan lagi. Itulah tadi paparan hasil dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5, silakan kembali ke tempat duduknya. Kesimpulan, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya. Oke, Ibu tunjuk Isda Rianti, silakan naik ke depan untuk membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah pengadaan pegawai adalah kegiatan mengisi formasi yang diperlukan yang ada pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau demi perluasan organisasi. Pengadaan pegawai dimaksudkan agar memperoleh jumlah dan jenis pegawai yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pegawai guna mencapai tujuan organisasi. Adapun prinsip dalam pengadaan pegawai terdiri atas 3, yaitu 1. Mutu karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan. 2. Biaya yang diperlukan diminimalkan. 3. Flexibility. Kemudian yang terakhir, prosedur pengadaan pegawai terdiri atas beberapa tahapan. 1. Analisis jabatan. 2. Rekrutmen. 3. Seleksi. 4. Penentuan calon utama dan calon yang diterima. 5. Pengusulan. 6. Pengangkatan. 7. Orientasi. 8. Disiplin pegawai. Itulah tadi kesimpulan pada hari ini. Baik, terima kasih Miss Dewati. Sudah sampai di rumah, silakan kalian membuka WhatsApp grupnya. Ibu sudah mengirimkan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, petunjuknya silakan kalian baca-baca materi yang sudah kita bahas pada hari ini, dan juga kalian bisa membuka materi yang sudah Ibu kirimkan melalui link di WhatsApp grup kalian. Silakan dibaca materinya untuk mengisi tugas yang akan kalian kerjakan nanti di rumah kalian. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk siapkan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Story.